Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya sehingga kita sudah masuk di pertemuan. Ada yang tak pertemuan berapa ini? 26. Ya, pertemuan ke-26 atau pertemuan ke-6 di bab 3. Di pertemuan ke-6 ini adalah pertemuan terakhir di bab 3. Jadi pertemuan berikutnya kemungkinan besar kita ulangan harian yang ke-3. Nah, adapun tugas yang sudah saya kasih yaitu mencari teks. Nggak usah membuat ya, hanya mencari ini. Banyak sekali di Google. Kamu tinggal tuliskan saja di buku latihannya. Jadi, perhatikan dulu. Ada saya suruhkan itu menuliskan satu teks humor, satu saja. Kemudian satu teks anekdot. Ya, bisa ambil di mana? Bisa ambil di buku lain, bisa juga ambil di internet atau di search engine Google. Jadi kalian tinggal melihat, kemudian sudah tidak dituliskan di buku latihannya, sudah selesai. Alia, bisa dengar suara saya Alia? Alia Fadila? Oke, Alia Fadila bisa dengar suara saya? Oke, Alia tidak mendengar ya. Tidak dengar suara saya. Kalau yang lain suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya, oke, makasih responnya. Alia belum ada respon. Naya bisa dengar suara saya, Naya? Iya, Pak, bisa. Oke, Naya, semalam kita ketemu ya? Iya, Pak. Ya, Naya masih ingat saya ternyata. Padahal ini pertemuan pertama kita secara luring ya, tetap muka. Untung saya sering lihat Naya, nyalakan videonya. Oh, ini Naya ini. Oke, terima kasih tadi malam sudah menyapa ya. Oke, kita lanjut. Jadi materi kita hari ini saya akan share di layarnya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, jadi di pertemuan kali ini atau pertemuan terakhir bab 3, kita akan membahas bagaimana menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan strukturnya dan kebahasaannya. Pertemuan yang lalu kita bahas ini. Kalau struktur teks eksposisi ada tesis, ada argumentasi, ada rekomendasi. Kalau minggu lalu ada 5 struktur dari teks anekdot. Oke, saya sebutkan. Ada abstraksi, pertama, ada orientasi, ada reaksi, ada krisis dulu, baru reaksi. Ada yang tahu yang terakhir apa? Koda. Ya, betul. Koda atau penutup. Nah, di antara kelima struktur itu, ada yang wajib atau harus ada dalam setiap teks anekdot. Ya, yang wajib ada itu krisis, reaksi, apalagi satu? Krisis, reaksi, abstraksi. Yang tidak wajib itu orientasi dan koda. Koda. Ya, koda ya. Nah, mungkin Asia bisa baca kegiatan 1 Asia. Asia, Iya, Pak. silahkan. Menceritakan kembali isi anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Setelah memahami batasan anekdot, isi, struktur, dan ciri kebahasaannya, kamu akan belajar menulis anekdot. Untuk dapat menulis anekdot, terlebih dahulu belajarlah menuliskan kembali teks anekdot yang kamu dengar atau kamu baca. Salah satu cara menulis teks anekdot adalah
dengan menulis ulang teks anekdot yang kita dengar atau baca dengan pola penyajian yang berbeda. Tentu saja juga menggunakan gaya penceritaan yang berbeda. Namun penulisan ulang ini tetap harus memperhatikan kebahasaan dan strukturnya. Berikut ini adalah teks anekdot seorang dosen yang juga menjadi pejabat dengan pola penyajian naratif yang diubah dari teks aslinya yang berbentuk dialog. Oke. Nah, selain struktur yang kita bahas minggu lalu, ada juga unsur kebahasaan, ya. Nah, unsur kebahasaan itulah juga akan menjadi pola penyajian, ya, yang akan kita tuliskan pada penceritaan yang berbeda. Namun penulisan ulang ini tetap harus memperhatikan kebahasaan dan strukturnya. Ya, yang bagaimana itu unsur kebahasaan bisa dilihat di sini. Saya ingatkan kembali. Ini nanti filenya akan saya share juga ya, sudah ada di Classroom itu, tapi saya akan share juga di WhatsApp, ya. Ya, ada yang paling mungkin kamu ingat adalah kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ini contohnya. Mencuri itu melanggar hukum, bukan? Ya ini. Nah, sekarang kita ke materi dulu. Nah, 2 minggu yang lalu kita juga, bukan 2 minggu, mungkin 3 minggu yang lalu, 3 kali pertemuan yang lalu itu kita juga sudah membahas bahwa pola penyajian teks anekdot itu ada 2. Bisa dengan dialog, bisa juga dalam bentuk wacana naratif, ya, narasi atau naratif. Nah, kalau dosen yang juga menjadi pejabat kemarin itu ada Tono dan Uding yang bercakap-cakap. Nah, sekarang pola penyajiannya sudah diubah dari dialog menjadi penyajian naratif. Ini contohnya. Yang kemarin kan itu berbincang-bincang menggunakan dialog. Namun antara penyajian naratif dengan dialog itu sama-sama menggunakan kalimat langsung. Yang dimaksud kalimat langsung adalah kalimat yang langsung dikutip dari tokoh atau pelaku. Ya, syaratnya juga sudah kita bahas minggu lalu. Yang pertama, tanda petik, kemudian huruf besar, kemudian diakhiri tanda petik. Nah, kalau kita lihat aslinya ini, dosen yang mau menjadi pejabat, kita cari dulu. Ini kan aslinya adalah sebuah percakapan. Kalau dalam sebuah percakapan menggunakan kalimat langsung antara pelaku dengan percakapannya ada tanda petik 2-nya. Ya, kalau di narasi sama, tanda petik dulu huruf besar kemudian diakhiri dengan tanda petik. Ini aslinya dalam bentuk dialog. Setelah diubah menjadi wacana naratif, penyajian naratif seperti ini. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Ya, ini menggunakan kalimat langsung. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri, kata Tono kepada Udin. Ini mungkin tambahannya ya, bisa ditambah untuk melengkapi. Udin ogah-ogahan. Di sini kan tidak ada yang bilang Udin ogah-ogahan. Ya, tidak ada. Ini aslinya dalam bentuk dialog. Menjawab pertanyaan Tono, Udi beranggapan bahwa masalah yang dibicarakan Tono itu tidak penting. Ini juga tidak ada dalam dialog. Namun, Tono tetap meminta agar Udin mau menerka teka-tekinya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri, jawab Udin. Ya, merasa jengah. Ternyata jawaban Udin masih juga salah. Ini juga tidak ada. Menurut Tono, dosen yang juga
dosen yang juga pejabat itu tidak bersedia berdiri sebab takut kursinya diambil orang. Mendengar pernyataan Tono, Udi menanyakan, apa hubungan antara menjadi dosen dan pejabat? Kita cek di sini, adakah? Tidak ada toh? Lo apa hubungannya dalam bentuk percakapan? Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain, ungkap Tono. Ya, kalimat seru. Bisa dalam bentuk penyajiannya koda penutup. Oke, kita lanjut. Ini ya kita disuruh seandainya kita di kelas, aksi maling tertangkap CCTV itu aslinya adalah percakapan. Ya, kita disuruh mengubahnya ke dalam bentuk narasi. Tapi tadi sudah ada contoh ya. Karena kalau kita di kelas harusnya ini dikerjakan. Ubahlah penyajian anekdot kisah pengadilan tindak pidana korupsi dari bentuk narasi. Nah ini berarti ada 2 tugas di sini yang disuruhkan. Oke, kita lanjut saja. Nah, menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Oke. Adelia bisa dengar suara saya? Adelia. Oke. Adelia. Marda bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, silakan baca kegiatan 2, Marda. Kegiatan 2, menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Dalam menyusun anekdot, ada beberapa hal yang harus ditentukan lebih dulu. Hal tersebut adalah menentukan tema, kritik, kelucuan tokoh, struktur, alur, dan pola penyajian teks anekdot. Langkah-langkah ini akan memudahkan kamu untuk belajar menyusun teks anekdot. Jadi, bacalah dengan teliti contoh penyusunan anekdot agar nantinya kamu bisa menyusun anekdotmu sendiri. Dalam contoh berikut ini, kamu akan mengetahui bagaimana anekdot disusun. Langkah-langkah penyusunan disajikan dalam bentuk tabel dengan penyelesaian pada kolom ketiga. Nah, humornya sudah ada ditulis. Anekdotnya sudah ada. Nah, tambahan tugasnya hanya ini. Ya. Nah, tentukan temanya anekdotmu, tentukan kritiknya, kelucuannya di mana, tokohnya siapa, strukturnya bagaimana, alurnya seperti apa, dan pola penyajiannya. Ya, kalau temanya mungkin tema pendidikan, tema politik, temanya mungkin kemasyarakatan atau sosial. Ya, kritiknya apa? Mengkritik siapa? Kelucuannya, kalimatnya di mana? Tokohnya siapa? Siapa pelakunya? Strukturnya? Ya, strukturnya ada 4. Nah, cara buatnya dalam bentuk 3 kolom seperti ini. Ya. Nah, tema. Ya, misalnya. Ini sebenarnya tinggal dituliskan kembali. 90% sudah ada di anekdotmu yang kamu tulis. Kritiknya apa? Ya. Di mana unsur humor dan kelucuannya? Ambil di wacana yang kamu tulis. Tokohnya siapa? Siapa pelakunya? Ya, misalnya ini kita ambil dosen yang juga merangkap jadi pejabat. Apa temanya? Ya, temanya tentang jabatan. Ya. Kritiknya apa? Kritiknya ya apabila kita menjabat atau mempunyai kejabatan atau kedudukan, kalau sudah selesai masa jabatannya, maka kita harus dengan ikhlas melepaskan jabatan tersebut. Humornya di mana?
Ya, humornya ada dosen kalau mengajar tidak pernah meninggalkan tempat duduknya karena takut kursinya diambil orang. Tokohnya siapa? Udin dan Tono serta dosen. Strukturnya, ya, mana abstraksinya di sebuah kantin sekolah, orientasinya, Udin dan Tono terlibat percakapan. Krisisnya apa? Ya, krisisnya ada dosen kalau mengajar tidak mau meninggalkan tempat duduknya. Apa reaksinya? Takut jabatannya diambil orang. Kodanya apa? Ya, di situ kodanya tanda seru 3. Nah, kemudian alurnya, ya silahkan tulis. Udin dan Tono adalah seorang mahasiswa yang kuliah di salah satu universitas. Mereka heran kenapa ada seorang dosen yang kalau mengajar tidak pernah meninggalkan tempat duduknya. Ternyata setelah ditelusuri, oh takut kursinya diambil orang. Selesai. Polanya dialog atau percakapan. Kalau sudah dirubah, kalau narasi ya narasi. Nomor 7 tidak usah dikerjakan. Nomor 8 tidak usah dikerjakan karena kamu sudah tuliskan. Ini anekdotnya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya ini? Gampang sekali. Tinggal ini buat tabelnya seperti ini dulu. Ya. Saya kasih lihatkan lagi. Kasih lihat. Nah, ini tadi. Dan ini nomor 8 tidak usah dikerjakan. Kita cek di buku apakah ada tugasnya. Ya, betul ini. Jadi bikin saja kolomnya seperti ini. Setelah jadi, apa temanya tuliskan. Apa masalah yang dikritik di anekdot. Bukan di humor ya. Karena humor itu tidak ada unsur yang dikritik. Karena dia hanya sebagai untuk hiburan saja membuat kita tertawa. Humor atau kelucuan, cari kalimatnya di mana lucu, ya, membuat orang tertawa. Tokohnya siapa? Struktur yang wajib ada adalah orientasi, krisis, reaksi. Kalau tidak ada kode dan abstraksinya, no problem. Yang 3 ini orientasi, krisis, reaksi wajib. Alurnya, oke, silahkan ceritakan kembali dalam bentuk narasi. Disingkat saja. Salah ini ya, susunan anekdot. Maksudnya pola penyajian ini. Pola penyajian. Apakah dialog atau narasi. Nah, setelah itu kita disuruh presentasikan kegiatan 3. Oke, tidak usah karena ini harus di kelas. Nah, selesai materi kita untuk bab 3. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Pak, tidak dibuatkan juga tabel yang teks humor? Betul, tidak usah dibuatkan. Ya, hanya iya, Pak. Anekdotnya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi 1 tabel, Pak, toh? Ya, betul. 1 tabel, 3 kolom. Kolomnya tadi formatnya sudah ada. Nanti saya kirim lagi di WhatsApp formatnya. Tinggal diambil-ambil kolom, cara mengisi kolomnya ya tinggal ambil di itu, di wacanamu, di wacana teks anekdotmu yang sudah kamu bikin. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Pertemuan berikut ulangan dong Pak, karena tadi saya lihat sudah ada ringkasan materi. Ya, insya Allah kita ulangan harian ketiga atau mid semester dulu.
Berapa nomornya? Sama yang lalu, 15 nomor. Oke, ada lagi? Pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, jadi saya ulangi kembali bahwa untuk materi kita hari ini yaitu bagaimana kita kan ini. Bagaimana kita menyajikan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Ya. Ini menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Ya, misalnya pada satu hari. Kalau pada satu hari itu bukan kejadian. Ya, telah lewat. Artinya masa lalu itu sudah kejadian. Menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris ya kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Menggunakan kata kerja aksi. Misalnya melihat. Kalau dosen yang menjabat sebagai pejabat itu ya kata kerja aksinya apa? Ya. Kalau mengajar, ya mengajar kata kerja aksinya. Ya, tidak pernah meninggalkan tempatnya. Menggunakan kalimat seru. Ya, kalimat seru biasanya itu di akhir atau kuda. Oh, seperti itu. Atau tanda tanya atau tanda seru. Demikianlah setelah itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan nyalakan videonya. Oke, boleh dinyalakan videonya. Supaya saya screenshot. Oke, sudah menyala semua. 1, 2. Oke, belum. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ke-26 atau pertemuan terakhir bab 3 saya katakan sudah selesai. Kita lanjut di grup WhatsApp. Kalau memang masih ada yang ditanyakan, boleh dituliskan di WA. Jangan lupa isi absen. Nah, ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.